Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra dengan NIM 21108511028. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil yang berjudul Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Trade, Tourism, Investment atau TTI dengan Malaysia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki status ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Negara ini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi bagian dari G20 sejak tahun 1999. Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan mulai diperhatikan oleh dunia internasional. Sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sektor TTI. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan negara ini mengalami resesi ekonomi, termasuk sektor TTI di Indonesia. Nah, dalam rangka meningkatkan kembali perekonomian yang menurun, pemerintah Indonesia berupaya membangun kerjasama ekonomi secara bilateral yang berfokus pada sektor TTI. Pemerintah Indonesia berharap sektor TTI dapat mendongkrak kembali perekonomian Indonesia yang menurun karena pandemi COVID-19. Pasca pandemi, negara yang menyetujui untuk menjadikan kerjasama TTI sebagai wadah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Malaysia. Salah satu aspek yang membuat kerjasama ini terjalin adalah Indonesia-Malaysia memiliki kebutuhan serta national interest yang serupa termasuk pada sektor TTI. Maka dari itu, didapatkan rumusan masalah, yaitu peningkatan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh tiga sektor, yaitu TTI. Pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19. Pandemi membuat seluruh negara termasuk Indonesia mengalami penurunan terhadap pendapatan ekonomi negara. Dalam rangka meningkatkan perekonomian pasca pandemi, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama TTI secara intens dengan Malaysia. Kedua negara ini bersepakat untuk meningkatkan perekonomian negara melalui kerjasama TTI. Dengan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kerjasama TTI dengan Malaysia. Nah, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis pemerintah Indonesia yang berupaya meningkatkan sektor TTI melalui kerjasama TTI dengan Malaysia. Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini yang pertama secara akademis, yaitu penelitian ini dapat menjadi modal yang mendukung kerjasama internasional sebagai ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsi pemahaman mengenai disiplin ilmu hubungan internasional, khususnya Indonesia-Malaysia dalam studi ekonomi politik global. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan berbagai pihak seperti lembaga terkait perdagangan, perekonomian, dan pariwisata dalam bentuk pemerintahan swasta, akademisi atau riset, dan juga penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi berkontribusi dalam kajian ekonomi politik global. Adapun tinjauan pustaka yang pertama, perencanaan TTI Forum dalam event Trade Expo Indonesia tahun 2018, The Gravity Model of Indonesia Tourism Trade and Investment, analisis perjanjian kerjasama perdagangan Indonesia-Malaysia di Trade Expo tahun 2022, kerjasama ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand dalam penguatan Local Currency Settlement atau LCS Framework dalam memfasilitasi perdagangan, dan yang terakhir, strategi KBRI Kuala Lumpur dalam meningkatkan total perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia tahun 2021 hingga tahun 2022. Adapun kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada penelitian ini, yaitu adalah konsep kerjasama internasional menurut liberal internasionalis oleh Bitjen, di mana Bitjen menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Liberal Internationalist, Theory, History, and Practice, bahwasannya terdapat tiga dimensi dalam kerjasama internasional. Ketiga dimensi ini saling terkait dengan satu sama lainnya. Adapun tiga dimensi ini, yang pertama dimensi politik, dimensi ekonomi, dan juga dimensi norma, di mana ketiga dimensi ini saling terkait. Di dimensi politik, kita akan membahas mengenai democratic government, institutional stability, dan juga diplomatic cooperation. Di dimensi ekonomi akan menjelaskan economic interdependence, free trade, dan juga free market. Dan di dimensi norma akan membahas mengenai human rights, cultural respect, dan juga global standard. Adapun metode penelitian, yaitu penelitian ini akan
jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan batasan penelitian dari tahun 2022 hingga tahun 2024, yang mana unit analisisnya yaitu pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan sektor TTI melalui kerjasama TTI secara bilateral dengan Malaysia. Unit eksplanasinya adalah peningkatan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia, dan juga level analisisnya adalah negara dengan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah sumber primer melalui wawancara, dan juga sumber sekunder, yaitu dokumen pemerintahan, artikel jurnal, berita, buku, dan website resmi yang menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data. Objek wawancara yaitu adalah Minister Konsuler atau Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Kuala Lumpur, yaitu Bapak Hendra Iskandar, dan juga penelitian ini menggunakan teknik analisis data flow model Mills and Haberman, di mana yang pertama kali dilakukan yaitu adalah reduksi data, selanjutnya adalah display data, dan juga verifikasi. Nah, sistematika penulisannya yaitu bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 perkembangan sektor TTI di Indonesia, bab 3 Indonesia-Malaysia pada kerjasama TTI, bab keempat upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia, dan yang terakhir adalah penutup. Kita masuk kepada bab 2, yaitu perkembangan sektor TTI di Indonesia, di mana definisi dari ruang lingkup TTI yaitu sektor TTI mencakup kegiatan perdagangan, pariwisata, dan juga investasi yang saling terkait dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Definisi TTI meliputi pertukaran barang, jasa, pengembangan destinasi wisata, dan juga aliran modal untuk meningkatkan infrastruktur dan juga layanan. Ruang lingkup TTI meliputi analisis pasar, promosi destinasi, kebijakan investasi yang mendukung keberlanjutan dan daya saing hingga ke tingkat global. Nah, perekonomian Indonesia memiliki pengaruh terhadap regional ASEAN dan juga pada tingkat internasional atau global. Nah, perkembangan sektor TTI pada era pra dan pasca pandemi COVID-19 dapat dilihat di tabel berikut, di mana pada perdagangan pada tahun 2019 dan hingga tahun 2024, itu di tahun 2020-nya perdagangan ini menurun karena adanya COVID-19. Selanjutnya, perkembangan pada pariwisata di tahun 2019 hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut, di mana kita memiliki penurunan pada tahun 2020, di mana tahun 2020 juga ketika pandemi, dan 2021 sampai 2024 mulai meningkat secara perlahan. Untuk investasi di tahun 2019, 2020 hingga tahun 2024 itu kita selalu mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2020 terdapat COVID, namun investasi di Indonesia itu tetap meningkat. Selanjutnya adalah di bab 3, akan menjelaskan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia dari tahun 2019 hingga tahun 2024, di mana kerjasama TTI antara Indonesia-Malaysia ini juga terkait pada hubungan diplomatik antara kedua negara, yang Indonesia-Malaysia secara resmi menjalin hubungan diplomatik pasca kemerdekaan Malaysia yaitu pada tahun 1957. Saat itu, Malaysia disebut dengan nama Tanah Melayu. Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Malaysia. Nah, terdapat 3 foto di sini. Yang pertama adalah foto kunjungan resmi pertama Presiden Joko Widodo ke Malaysia tahun 2025, yang mana tahun ini adalah periode pertama dari Pak Jokowi. Selanjutnya di periode kedua, Presiden kita juga mengunjungi Malaysia untuk pasca dia pelantikan yang pertama di periode kedua, yaitu pada tahun 2019, dan yang terakhir terdapat kunjungan resmi pertama Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Indonesia tahun 2023. Dari gambar berikut, antar presiden atau antara kedua negara ini saling menjalin hubungan yang sangat erat, dan bahkan kunjungan ke masing-masing negara untuk pertama kalinya setelah mereka dilantik menjadi presiden. Nah, perkembangan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia di sektor perdagangan, yaitu perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia.
Statistik perdagangan Indonesia-Malaysia ini dipengaruhi oleh beberapa komoditas utama yang diperdagangkan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu batu bara, bahan bakar mineral, nikel, tembaga, besi, baja, teh, dan juga barang yang diimpor Indonesia ke Malaysia itu peralatan listrik, plastik, bahan kimia organik, mesin, dan juga peralatan mekanik. Jadi kedua negara ini saling memberikan benefit antara perdagangan bilateralnya. Selanjutnya adalah kerjasama Indonesia-Malaysia dalam komoditas tertentu, yaitu Indonesia-Malaysia menjalin beberapa kerjasama dalam komoditas tertentu, yaitu kelapa sawit, biodiesel, dan juga pabrik urea milik ASEAN yang dibangun di Indonesia-Malaysia, di mana karena pabrik ini dibangun di Indonesia-Malaysia, jadi kedua negara ini saling memiliki keterikatan juga koordinasi mengenai pabrik urea milik ASEAN. Selanjutnya adalah perjanjian dan forum perdagangan Indonesia-Malaysia. Ada Forum Malaysia-Indonesia Business Council atau MIBC, MOU pembelian palm salt oil, Review Barrel Trade Agreement BTS tahun 1970 hingga saat ini masih berlaku, dan juga Joint Trade and Investment Committee atau GTIC. Selanjutnya adalah perkembangan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia pada sektor pariwisata, yaitu arus wisatawan Indonesia ke Malaysia, di mana hubungan pariwisata antara kedua negara ini terus menunjukkan dinamika yang positif dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya faktor-faktor penarik yang menjadikan kedua negara sebagai tujuan wisata favorit satu sama lain. Di antara faktor-faktor tersebut, kedekatan geografis, kerjasama dalam budaya dan juga agama, biaya perjalanan terjangkau, serta tren wisata medis menjadi pendorong utama tingginya intensitas kunjungan wisatawan antara kedua negara. Dapat dilihat pada statistik tabel yang setelah dilampirkan. Selanjutnya, perkembangan kerjasama TTI dalam sektor pariwisata ini, di mana terdapat beberapa kerjasama dalam pengembangan pariwisata, yaitu beberapa upaya yang dilakukan mencakup promosi bersama, pengembangan infrastruktur, dan juga kolaborasi dalam sektor ekonomi kreatif, di mana upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia, seperti Indonesia-Malaysia telah meluncurkan berbagai kampanye pemasaran bersama untuk menarik wisatawan dari negara ketiga. Paket wisata yang menggabungkan destinasi di Indonesia dan Malaysia juga telah dikembangkan. Nah, kedua negara juga bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur pariwisata melalui konektivitas udara dan juga laut. Nah, perjanjian dan forum sektor pariwisata di Indonesia ini antara lain yaitu ada Malaysia Association of Tour and Travel Agents MATTA Fair, di mana Indonesia menjadi bagian dari kerjasama ini, yaitu selanjutnya adalah Pertamina Mandalika International Street Circuit di Indonesia, dan juga Indonesia Malaysia Halal Tourism, kerjasama Kemenparekraf dan juga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Indonesia dengan juga Malaysia. Adapun perkembangan kerjasama TTI Indonesia-Malaysia dalam sektor investasi, yang pertama, dinamika dan tren investasi Indonesia-Malaysia menunjukkan dinamika yang menarik dan tren yang positif dan dinamis selama beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat pada sebelumnya tadi bahwasannya investasi selalu naik walaupun ketika pandemi sekalipun. Nah, investasi dan perdagangan mengalami peningkatan yang signifikan secara konsisten. Salah satu investor asing teratas di Indonesia juga diduduki oleh Malaysia. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, Malaysia telah menginvestasikan 12,6 USD. Nah, peningkatan ini mencerminkan minat yang terus tumbuh dari investor Malaysia untuk berinvestasi di berbagai sektor Indonesia, termasuk infrastruktur, industri pengolahan, dan juga pengembangan kawasan ekonomi khusus. Adapun jenis investasi utama Indonesia dan Malaysia, yaitu investor yang masuk ke Indonesia tersebar di berbagai sektor, di antaranya adalah industri kimia dan farmasi, transportasi, pergudangan, dan juga telekomunikasi, industri palm dan percetakan, industri makanan, tanaman pangan, perkebunan, dan juga peternakan. Berbagai forum bisnis antara Indonesia dan Malaysia berfokus pada sektor utama yang menjadikan seperti manufaktur, ekonomi digital, energi terbarukan, dan juga pengembangan infrastruktur serta pertanian dan juga pengolahan makanan. Adapun di sektor investasi ini terdapat perjanjian dan juga forum antara Indonesia dan Malaysia, yaitu ada Indonesia-Malaysia Cross-Border QR Payment Link dan juga
Memorandum of Understanding of Investment Promotion, MOU Halal Certification Indonesia-Malaysia, Indonesia-Malaysia Investment Forum, dan juga Local Currency Bilateral Swap Agreement atau LCBCA. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, yaitu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kerjasama TTI dengan Malaysia. Dapat dilihat dari gambar berikut, jadi kerjasama TTI itu satu sama lain saling melengkapi. Jadi adanya sektor perdagangan, pariwisata, dan juga investasi, itu mereka saling mempengaruhi. Walaupun MOU hanya terdapat pada sektor perdagangan misalnya, MOU tersebut pasti berpengaruh terhadap investasi dan juga berpengaruh terhadap tourism. Jadi TTI adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, kerjasama ini menjadi kesatuan. Jadi kerjasama TTI Indonesia-Malaysia itu saling mempengaruhi. Di mana pada dimensi politik dapat kita lihat yang pertama adalah stabilitas institusi Indonesia sebagai fondasi yang mengatur kerjasama TTI dengan Malaysia. Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kerjasama TTI dengan Malaysia terlihat dari keberadaan institusi yang mengatur kerjasama TTI secara sosial dan politik, yaitu kerjasama Kementerian Luar Negeri dan juga yang berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Badan Investasi, dan juga berbagai otoritas regulasi. Di sini juga terdapat peran aktif pemerintah Indonesia dalam kerjasama diplomatik dengan Malaysia, dapat dilihat dari tabel berikut, dan juga telah dijelaskan di sebelumnya bahwa kedua negara ini saling bekerja sama dan aktif dalam forum, perjanjian, dan lain-lain. Nah, di dalam dimensi politik ini juga terdapat keterlibatan pelaku ekonomi Indonesia pada kerjasama TTI dengan Malaysia, di mana pemerintah Indonesia ini memberikan wadah untuk kelompok ekonomi seperti asosiasi dagang, UMKM, dan juga sektor pariwisata pada forum bilateral kerjasama TTI dengan Malaysia. Namun, dalam keterlibatan ini memang masih terdapat transparansi kebijakan yang dibuat pemerintah itu masih perlu ditingkatkan. Selanjutnya pada dimensi ekonomi, adanya economic interdependency pada kerjasama TTI dengan Malaysia. Interdependensi ini membuat kedua negara ini membentuk Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Kerjasama Ekonomi Malaysia di Johor pada tahun 2023, yaitu pasca pandemi. Nah, adanya kebijakan yang mempermudah akses pasar serta upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia lainnya terdapat kepentingan bersama di tingkat regional ASEAN, yaitu ASEAN Economic Community, mendorong terbentuknya pasar tunggal. Selanjutnya, perjanjian perdagangan bebas yang mendorong peningkatan kerjasama TTI dengan Malaysia, di mana pemerintah mendorong liberalisasi ekonomi melalui ekspor produk yang bernilai efisiensi produk seperti karet, yang harus diubah menjadi ban, dan juga kepada pelaku ekonomi. Upaya selanjutnya itu pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar dan menjaga daya tarik terhadap kerjasama TTI dengan Malaysia, di mana pemerintah Indonesia melakukan peningkatan ekspor secara konsisten dengan penyederhanaan regulasi bagi perdagangan, memperbaiki kepastian hukum, reformasi birokrasi, dan juga insentif fiskal untuk investasi, serta membangun konektivitas dan infrastruktur untuk mendukung pariwisata. Selanjutnya pada dimensi norma, komitmen pemerintah Indonesia dalam terhadap HAM pada kerjasama TTI dapat dilihat dari pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan pedoman Organisasi Buruh Internasional atau ILO dalam proses kerjasama TTI. Masyarakat ini juga diberi ruang untuk memberikan masukan dan menjaga kepentingan mereka sehingga proses kerjasama TTI tidak melanggar hak-hak masyarakat setempat. Nah, pemerintah juga melakukan pertemuan bilateral, pembukaan hotline pengaduan, penerapan perjanjian perlindungan, dan juga kerjasama kepolisian untuk menangani pelanggaran HAM. Dukungan pemerintah Indonesia terhadap penghormatan budaya yang berpengaruh pada kerjasama TTI dengan Malaysia juga terlihat dari pemerintah Indonesia menyelenggarakan pertukaran budaya, melakukan promosi pariwisata berbasis barisan budaya dan juga festival budaya, pameran kuliner, dan juga kegiatan pertunjukan kesenian seperti pada kerjasama Visit Malaysia dan Wonderful Indonesia. Nah, implementasi global standards di Indonesia yang mendorong peningkatan kerjasama TTI dengan Malaysia ini dilakukan melalui upaya pemerintah Indonesia yang meratifikasi berbagai standar sesuai dengan sosial politik Indonesia dan penerapannya pada kebijakan aturan pemerintah melalui undang-undang, peraturan presiden, dan juga sesuai dengan kebutuhan lainnya sesuai dengan nilai norma yang berlaku di Indonesia. Penerapan
Global Standard ini dapat dilihat melalui tabel yang telah terlampir. Jadi ketiga dimensi dari kerjasama internasional liberal internasionalis menurut Wittgen ini, ketiga dimensi ini saling keterkait di mana politik mempengaruhi ekonomi, ekonomi mempengaruhi norma, dan juga norma mempengaruhi politik. Dan juga ketiga dimensi ini menurut liberal internasionalis tidak dapat dipisahkan dan juga harus selalu mempertimbangkan aspek sosial dan politik. Ketiga dimensi terkait ini sama seperti dimensi TTI tadi yang saling keterkait, yang tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Adapun bab terakhir, yang pertama kesimpulan. Secara keseluruhan, upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi kriteria dari tiga dimensi pada kerjasama TTI oleh liberal internasionalis. Namun, upaya ini masih perlu ditingkatkan, terutama upaya pemerintah Indonesia pada aspek democratic governance, agar lebih melibatkan masyarakat menengah ke bawah, masyarakat di era yang belum cukup berkembang, dan juga serta meningkatkan transparansi pada kebijakan, aturan, serta informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Saran untuk penelitian ini yaitu, pada penelitian selanjutnya, isu ini bisa dikaji lebih dalam menggunakan pendekatan atau teori atau konsep yang sama atau bahkan juga berbeda. Penelitian selanjutnya juga bisa mengkaji salah satu dari sektor TTI tersebut agar lebih fokus dan mendalam. Penelitian ini juga bisa dikaji lebih lanjut dari sudut pandang negara Malaysia, seperti kepentingan ekonomi Malaysia, dinamika dan perkembangan sektor TTI di Malaysia, serta kebijakan luar negeri Malaysia, sehingga memiliki keinginan yang sama dengan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi pasca pandemi melalui kerjasama TTI. Sekian presentasi seminar hasil dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.